Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Siang. Masih pagi. Iya. Ya, kita kan udah satu semester ini ya, sudah belajar bareng profesor, dosen-dosen yang ada di kajian budaya UNS ini. Udah satu semester, meskipun kemarin-kemarin masih online, ya kan, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa ketemu lagi, bersama dengan para dosen dan profesor-profesor yang ada di UNS khususnya di kajian budaya. Nah, Pak Bakti gimana nih kajian budaya di UNS? Kita udah satu semester loh belajar di UNS. Iya. Ya, saya pribadi mendapatkan sesuatu yang unik di kajian budaya UNS, Mbak. Ini apa Pak Bakti? Konsep tahu. Ya, kajian budaya UNS itu kan berbeda dengan yang lain ya. Jadi dia punya karakteristik, salah satunya orientasinya orientasi kritis yang berbeda dengan kajian budaya yang lainnya. Jadi seperti yang kita sudah lalui dalam satu semester ini, kajian budaya UNS memperkenalkan kita dengan teori-teori yang tentu mungkin ada yang sama sekali belum mengenal. Betul. Ada yang harus mengelaborasi lagi ya, itu yang menarik ya juga dengan kajian budaya yang lain. Jadi analisis kritisnya itu yang mulai ada analisis kritis gitu. Tapi Ya. kok kamu tetap pragmatis ya? Itu Statis dan normatif. itu prinsip pihak Statis aja. dan normatif ya. Prinsip pihak. Tapi kalau teman-teman yang lain yang seharian dengan saya mengatakan bahwa saya sudah pada posisi kritis. Itu luar biasa, itu peran dari guru kita yang ada di kajian budaya ya, ada Prof. Andri, ada Prof. Bani, ada yang profesor yang dari kajian budaya memberikan nuansa pada kita. Itu saya rasakan dalam kehidupan saya. terus ya. Mungkin teman-teman yang lain ya. Kalau saya seperti saya pribadi memang kita memperkenalkan kita pada kita tidak hanya tidak pada tataran ideologis gitu ya, mempelajari suatu ilmu, tapi ada sesuatu yang kita perjuangkan. Itu yang menarik dari kajian budaya UNS. Itu Mbak Dini. Ya. Wah, keren. Jadi Ya. udah lebih kritis nih ya, Mbak Ya. Bakti nih. Kalau Mbak Uci gimana Mbak? Wah, Rasanya sudah masuk di satu semester di kajian budaya UNS. Iya, Apa yang Mbak dirasakan Dini. Mbak? Kalau Bapak Kepala Suku tadi ya, Kepala Suku kelas kita tadi menyampaikan lebih kritis. Ya, kalau saya seperti halnya masuk dalam hutan belantara gitu. Awalnya itu seperti masuk dalam hutan belantara. Tetapi kemudian saya rasakan kok ternyata ada sesuatu yang menggemaskan di sana. Ya, tadi disampaikan ya. Jadi banyak teori-teori baru, kemudian hal-hal baru yang ini sebetulnya sebelumnya kita sudah tahu, tapi selama ini kan kita itu frame-nya tertutup ya. Nah, masuk di kajian budaya ini, saya tuh merasa agak terbuka frame-nya. Jadi ada misalnya pikiran-pikiran yang berbeda, perbedaan-perbedaan baik dalam tekstur, tapi membuka frame. Yang selama ini saya basicnya pendidikan ya, bahasa Jawa kan sangat ini ya, normatif. Nah, normatif ya. Gimana nih kalau Mbak Risma nih? Nah, Oke. Adik-adik Risma. Tadi udah dijabarin lengkap ya Mbak sama Mbak Uci sama Hutan belantara. Pak Bakti. Jadi mungkin kita ini tambahin aja ya. Jadi memang kajian budaya itu memang kajian kritis. Ketika saya masuk betul-betul yang awalnya tadi ya kajian budaya beda nggak sih dengan sastra? Paling karena basicnya kita dari sastra. Ternyata kajian budaya itu tidak hanya tertutup pada satu lingkup, tapi memang respon dari semua masalah yang ada di masyarakat. Ketika kita masuk di kajian budaya, saya rasa saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang lain juga menjadi manusia yang lebih humanis, lebih kritis, lebih tahu tentang orang lain tanpa kita harus itu salah, itu enggak seperti itu. Kita masuk kajian budaya, wawasan kita makin luas, toleransi kita pun dengan orang lain juga makin luas. Betul kan Mbak ya? Iya. Betul. Kayak gitu sih Mbak kalau aku ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Walaupun saya enggak, saya jawab. Lebih menghormati sesuatu yang kecil yang terbuang kita punya. Kan salah satu ya kan kajian budaya dulu. Iya. Kajian budaya menghadapi entitas sekecil apa? Iya. Mbak tadi kan ya udah disebut. Iya, jiwa tadi.
gitu ya. Mbak ya, Mbak ya. Oh ya Mbak dan Mbak lupa ya. Begitulah Mbak ya. Ini Mbak gak terima Mbak. Lupa disebutnya. Ketuanya Mbak. Oh iya. Teman-teman, kalau kita kan masih semester 2 ya, ini kita ada senior nih di sini, mungkin kita bisa tanya apa saja yang sudah dipelajari. Mungkin beda juga Mungkin sama kita ya. beda ya, pengalamannya berbeda. Mungkin berangkatnya beda juga. Gimana nih Mas Dodi? Kalau pengalaman saya dan pengalaman saya sih ini tidak amat semangat. Iya. Cuman kalau pendapat saya pribadi, mempelajari cultural studies itu ada dua hal penting sebenarnya. Yang pertama, menyadarkan kita bagaimana kita membaca satu persoalan, bahwa dalam persoalan itu selalu ada kepentingan antara yang ingin menguasai dan yang ingin bertahan. Sesuatu hal yang diperebutkan. Kita membaca sesuatu hal di cultural studies itu sadar bahwa sesuatu itu adalah arena perebutan, persaingan. Kita selalu mengingatkan itu. Ketika membahas suatu persoalan, pada persoalan itu ada jaringan persoalan sejarah, politik, ada persoalan bahasa, mungkin sangat luas, mungkin saling berkaitan. Nah, kita di sini ditantang untuk mampu membaca persoalan itu, lalu merumuskannya dengan teori-teori yang kita pahami, dan kita menemukan sesuatu hal yang dalam konteks kritis, artinya kita ada keberpihakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cultural studies itu menyadarkan kepada kita, menurut saya, itu sifatnya reflektif. Sebetulnya kita tuh dalam menghadapi persoalan itu seperti apa ya? Apa kita itu sebetulnya ikut dalam konteks melakukan penindasan, atau melakukan resistensi? Perlawanan. Melakukan penindasan sama orang lain tanpa sadar. Baca kita jangan tertindas. Iya, betul. Karena dalam teorinya kan katanya orang-orang yang tertindas itu punya kecenderungan untuk menindas lagi. Balas dendam. Pedagogi seperti yang dari Brazil itu selalu, cultural studies menurut saya itu dua hal ini. Menambah kemampuan kita membaca persoalan secara kritis dan hati-hati. Dua, reflektif kemudian. Sebenarnya kita posisinya Luar biasa Mbak. Keren ya, mungkin kan udah lama ya. Dan kita menyebutnya kakak tingkat. Iya, senior ya. Ada kata kunci tadi ya, perlawanan dan penindasan. Iya. Perjuangan. Ada keberpihakan. Berpihakan. juga. Berjuangnya keberpihakan. Tapi kalau menurut aku tuh nggak selalu harus berpihak sih, karena yang penting hubungannya dengan kontekstual dan kita melihat wacana, kan semuanya juga itu wacana kan, nggak harus yang misalkan kita mendukung kaum yang termarginalkan atau kaum penguasa kayak gitu, maksudnya salah satu pihak kayak gitu. Apalagi saya sering dengar itu paling nggak ada yang kaum termarginalkan yang kita dukung atau yang ada keberpihakan itu. Tapi kalau menurut saya sendiri nggak seperti itu juga, itu konteks culture studies sih, yang penting kontekstual, dan di situ ya, kita menawarkan adanya dua persepsi itu tanpa harus berpihak. Oke, ya banyak banget ya. Iya. Ya, perasaan kalian, perspektif, ideologi yang mungkin sudah didapat meski baru 1 semester, dan juga tadi sharing dari kakak kelas kita, tingkat kita Mas Dodi. Mungkin biar lebih komplit, kita langsung tanya sama ya prodinya langsung aja nih Prof. Andrik ya, agar semuanya jelas tentang kajian budaya, dan juga mungkin ada sesuatu yang belum kita ketahui. Iya. Oke, ya. Sepakat. Oke, mari kita undang, kita sambut. Welcome to Presiden of Iya. Oke, silakan. Sedang ngobrol-ngobrol santai bareng teman-teman, dan juga ada Mas Dodi senior kita untuk sharing apa aja sih yang sudah dipelajari di kajian budaya. Dan karena kita masih
semester 2, jadi mungkin banyak yang belum kita tahu tentang kajian budaya UNS ya pada khususnya. Silakan Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya. Jadi ibaratnya culture studies ini yang kita dirikan tahun 2013 ya, 2014, 2015 dari generasi. Dan kita menyadari bahwa mendirikan sebuah prodi itu seperti kita mendirikan kawah Condro Timuko, yaitu istilah pewayangan, di mana di situ para muridnya digeladi atau digembleng agar supaya mempunyai kesaktian. Nah, karena harus digembleng, lalu apa yang digunakan oleh prodi untuk bisa menggembleng? Ya ada dua kekuatan. Yang satu adalah kekuatan pengetahuan barat, yang kedua adalah pengetahuan lokal. Atau kita sering sebut sebagai indigenous science. Nah, kedua kekuatan ini harus kita pakai secara bersama. Jadi di satu sisi kita menggunakan teori-teori barat, di sisi yang lain kita tetap menggunakan kerangka berpikir secara lokal. Nah, kalau demikian maka kita tidak mengcopy barat, tetapi justru membuat semacam hybrid model, ya, campuran antara pengetahuan yang bersifat eksternal dengan pengetahuan yang bersifat internal. Lalu seperti apa model di culture studies UNS ini? Modelnya ya kita mengambil model yang paling populer adalah studi kritis. Artinya kajian budaya itu seperti sebuah akademia atelier. Atelier itu bengkel, akademia itu pengetahuan. Jadi ya karena itu bengkel biasanya memperbaiki, kalau bengkel motor memperbaiki motor yang rusak, kalau bengkel mobil selain memperbaiki mungkin tune up yang kita sebut sebagai recharging. Dan di situ kita bisa mengeksplorasi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Dalam bahasa literernya, teks itu harus direlasikan dengan konteks agar supaya bermanfaat ilmu yang kita pelajari ini bagi masyarakat luas. Jadi kalau kita belajar tentang teks-teks sastra atau naskah-naskah kuno, itu perlu dikontekskan dengan situasi sekarang agar supaya tidak tersesat di dalam menggunakan gagasan-gagasan yang indigenous itu, yang murni itu ke dalam masyarakat kita. Misalnya seperti tradisi ronggeng itu diteliti oleh saudara Widya Nurmalasari dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Itu intinya bukan meneruskan tradisi ronggeng, tapi mengkritisi bahwa tradisi ronggeng itu bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan dan bahkan bisa merusak moral masyarakat. Ya. Sebelah saya Mbak Widya Kamandaka ini juga menulis tentang legenda Kamandaka, tetapi tidak berhenti kepada gagasan-gagasan Kamandaka secara filosofis dan logis, tetapi juga bersifat kontekstual. Misalnya bagaimana pemerintah Banyumas itu mencoba untuk menggali legenda Kamandaka sebagai ikon dalam bidang pariwisata, misalnya itu. Ya, kemudian masyarakat juga bercermin kepada Kamandaka banyak hal itu, ya, banyak tentang politik, tentang kekuasaan, tentang perlawanan, kemudian tentang cinta kasih. Yang semuanya ini kita beberkan tidak lain adalah sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi para mahasiswa yang belajar di kajian budaya ini harus mempunyai suatu alat yang dapat merecharge atau men-tune up atau memperbaiki sesuatu yang rusak. Dan di situ kita harus bisa memberi inspirasi pada orang lain, bisa mengedukasi, dan kemudian juga
memberi pengalaman-pengalaman yang positif agar dapat dijadikan suri teladan. Saya rasa itu Mbak ini ya, Iya. penjelasan dari Kak Ferdi. Terima kasih. Ya, oke, mantap Prof. Andrik ya. Oke. Terima kasih sudah berbagi dengan kita, Prof. Andrik. Dan terima kasih juga buat Mas Dodi yang sudah berkenan share. Dan apalagi yang kalian tunggu, mau terusin S3, ada UNS dan juga kajian budaya yang siap